Ini berdasar dari jagungan kita kemarin, bahwa orang beribadah itu kan harus tahu siapa yang disembah dan juga harus mengerti bagaimana cara menyembah itu. Nah, akhirnya kan ketika seseorang ini sudah tahu siapa yang disembah, terus kemudian sudah mengerti dan tahu caranya menyembah, otomatis orang ini pasti akan menggerakkan dirinya untuk berusaha melakukan ibadah itu otomatis. Wong urung iso maca Quran, dikon maca Quran ya mesti ora budal. Kon salat urung iso salat ya mesti ora budal kok, Dik. Sehingga ibadah ini kan harus komplit dari sisi keilmuan, cara untuk bagaimana beribadah itu yang nanti satu persatu pasti akan kita bahas. Ini kan hanya sebatas gambaran kasar dulu, kemudian masuklah kepada ranah siapa yang disembah itu. Yang kemarin itu sudah jadi obrolan-obrolan yang akhirnya kita menemukan sebuah nilai rasa tadi. Dununging rasa apa kan? Tondo yang iman. Pun setelah itu selesai, orang itu akan melaksanakan ibadah itu masih ada kendala. Ada kendala yang apa ya jenenge? Ada kendala sing menyebabkan awake dhewe iku arep tandang Rasa-rasa. iya Terbebani. Terbebani lah. Maksudnya menjadi terbebani itu begini. Apa ya mungkin ibadah itu adalah konsep penyembahan. Ibaratnya awake dhewe iku wong sowan. Sedangkan pada diri kita itu masih ada beberapa hal yang perlu diselesaikan. Apa itu? Yaitu terkait dengan masalah awake urung resik. Ya sik mulai ke sawah. Urung adus. Dah. Mulai ke sawah urung adus. Lah kok ngadep ngene Pak Camat. Lha mesti kon mulai. Iya. Disane cek oke nyembah. Piye jae lho. Niku pripun, Gus? Lah yo Carane. Lah yo kuwi. Berarti kan ada fase berikutnya setelah ngerti. Aku wis eruh sing tak sembah pangeranku sing kae. Sing carane nyembah ngene, sing wajib ono 5 zuhur, asar, maghrib, syarat rukune wis beres. Nggih. Tandang. Cara sing disowani Pak Camat dul mulya anggo kelebusne adusik kene neh lho piye ngono ya. Lah lek sowan ngene pangeran lho piye? Asine mrene kon mulih. Lho sing disembah pangeran malah bakraan turut galengan. Ngono kuwi apa bentuk kowe mulya sik kono. Wah ngono ye ngono. Yo. Tapi kan iki Gusti Allah senes Pak Camat. Lah iya. Maka dari itu konsep penolakannya juga menjadi berbeda. Nggih. Ngawake dhewe salat malah ora mundak cedhek karo pangeran malah ado karo pangeran kok. Niku tandane nggih Gus, lek ditolak niku.
Kira-kira kok ngono. Lho logikane lho wong awake dhewe ngadep ora dijagongi kok. Ngomel. Lah iya kan? Awake dhewe lu ngadep, jelas-jelas kita melafalkan Allahu Akbar ngadep lho. Tapi yang jadi Linggis silang temu. Oh dari ning kono. Padahal lek goleki wis entek kesel. tapi ini kan yang nggih. Salat ngadep kelingan sembarangan. Kan justru malah seperti itu. Iya. Coba kita pikir, apakah itu bukan merupakan cara Pak Camat ngene? Kok ngono? Kowe mulya adus sesek ngono to kaya apa? Nggih. Bentuk penolakan nggih. Penolakan nggih. Mestine lho, mestine. Ya, Bra, ya, Bra. Nggih. Maka setelah ilmune cukup, kemakrifatan cukup, maksudnya kemakrifatan itu siapa yang disembah kita sudah tahu bahwa kita sudah bukan ateis itu, Nggih. maka akan menghadap pada diri kita, yaitu konsep pembersihan diri atau yang disebut dengan tobat itu. Ngono. Kita sih wae ngono. Maka akan menghadap pada diri kita. Yang perlu kita selesaikan adalah taubat itu. Nah, akhirnya mengapa hal itu kita lakukan? Tobat itu kita lakukan ya biar tujuan dan maksud daripada ibadah itu tercapai. Kalau kita itu beribadah dengan tujuan ingin mendekat kepada Allah, ya kita bisa hasil tujuan kita bisa dekat dengan Allah, bukan malah dekat dengan sawah, dekat dengan Linggis. no. Maka dibutuhkanlah yang namanya tobat. oh. Tobat ku opo? Ngono iki yo piye we. Enten tata carane nggih. Tobat ki opo? Ngono to. Buas tunggu. Ini hanya sekilas saja dulu. Ini ya. Cara wong ngomongane tobat iki piye to? Lek salat no genah aku iso. Ana rukuke, ana sujude. Nggih. Gerakane Ono gerakane genah. Tobat iku opo? Piye? Oh, Kapan? kapan kek Kapan iki lek lakonine? Supaya gak aku gak situ wis nglakoni apa urung. nah, jangan-jangan wis melu munamuni kae Oh. oh burung. Rapalane padha karo kae layak tobat apa urung. Maka pengen ngomong iya, tobat itu adalah getun sing dimakdur. Ini getun sing disejo. Piye benar-benar. Betul sing disejo. Oh, Jadi kayak itu sih perngakuan ketemu aku nyapa nih kan ngomong. Penyesalan yang disengaja. oh. Penyesalan. Terus lek penyesalan sing mboten disengaja yang piye? Malah bedane niku. Lek sing penyesalan ra sengaja niku. Ngene, nyontokne ngene. Wong awake dhewe getun iki asine kuwi getun sing ora sengaja asine. Ada tendensi lain. Yo, Nggih. dulan mulai wah getun mau kuwi tak dulan barang. Tendensinya apa? Mergana duit entek. Oh. Ora enak urusane karo Gusti Allah. Iya. Analogine ngono. Berarti lek getun sing disengaja. Kuwi ngene.
misalnya bengi ya, Nggih. hari kentekan rokok, Nggih. lu tuku rokok, udah tutup, toko-toko gue udah tutup, yang buka mau sitok, jadi nono, tuku rokok, Surya kayak duit 20.000 ra disusui, 20.000 mas, oh ngeten toh, ya wes, mulai, kamu nih biar. Karena Ramindo, aku itu sengaja. Orang mungkin kalau tidak dalam keadaan terpaksa, awakmu unuk-unuk rono neh 20.000 ben. Tak mungkin. Rasudia Ramindo, ngono lah. Nggih. Golek teko dia. Biasanya mau 17.000. Kayak 20.000 ora disusuki ya. Ramindo. Kuwi geton sing disengaja. Oh, bedanya nggih tipis nggih. Ah tipis. Yang antara keton sing tidak sengaja dengan yang keton sing disengaja kan bedanya tipis banget. Tapi imbasnya besar. Mong alasan getune sing membedakan ini. Jajal loh. Ngene ya roh dulan ke mau Nggih. mulai. Nggih. Wah, ya ampun dulan barang ngono ngene. Duit entek. Nggih. Ya. Duit budaleh. Oh nggih. Ada kemungkinan ngoten. Bulan maling iku saged. Nggih. Lah lek iki, Bang. Oh nggih. Ngliwatono kita. Ya, betul nang kono panjang ngono. Nggih. Ketika hati itu sudah kokoh seperti itu ya, itulah yang namanya tobat. Jelas-jelas ngliwati lho, kulo toko. Jangan rokok muntek. Gak, toko sing kono ae. Nyapa kok dadak ngono? Sangat apa lagi? Wis tau kena 20.000 ah. Iya iya. Dalam prakteknya untuk perbuatan umpama melanggar aturannya Gusti Allah ngoten Gus. Maksudnya kados dosa-dosa yang dilakukan itu pripun ngoten Gus. Nah, maka dari itu ya Ndak baleni neh Iya. pokoknya. mengokohkan hati Hmm. untuk tidak mengulangi. Sama seperti ini tadi. Alhamdulillah. Apakah kita itu sudah pernah menetapkan hati untuk seperti itu? Kalau belum, berarti kita itu belum pernah melaksanakan tobat itu. Wow. Berarti bukan anu nggih, esensinya bukan sholat tobatnya Gus nggih, tapi perbuatannya nggih. Oh iya, tobat itu pergerakan hati, bukan pergerakan anggota badan. Yang namanya tobat itu sa'yun min masail qalbi, perjalanan daripada sebuah perjalanan hati. Iya. Nggih, nggih. Berarti bukan harus sholat tobat nasuha iki. Tapi sedih balik. Nah, sesuk depannya dikena. Ya, kena tobat nasuha. Nah. Yes. Ya itu. Rokok lah rokok. Pas kena watuk, pas kena, itu kan yo nggak ngerokok. Nggih, tapi wis mari ngerokok. Ditawari yo gagah tenan. Berarti kesimpulannya orang berhenti tidak melakukan maksiat itu belum bisa diartikan dia itu orang yang tobat. Mau uang mau nelek malah jadi api itu belum bisa dikatakan orang itu sudah tobat. Karena ada kemungkinan untuk Ono wong sing biasanya mendem terus akhirnya nggak mendem kuwi lho. Urung kenal wong sing leren lek mendem kuwi meng diarani Tobat. maune dadi rampok. Ya, nggih. setelah itu dia tidak merampok. Ketika dia tidak merampok itu belum bisa diartikan dia itu orang yang benar-benar tobat. Sebab ipun Gus. Harus tuwek.
kesempatannya wis nggak ada. Kuat rampok nah. Kesempatannya wis berkurang. Maka dia adalah orang yang tercegah. Namanya mumtaneh. Bukan taibun, bukan orang yang bertobat, tapi dia orang yang tercegah dari perbuatan merampok. Bondo Ponyowo, jongkok neng guling atau tidak bondo Ponyowo. Apakah orang yang tidak merampok itu bisa dikatakan tobat? Dia tercegah dari perbuatan. Ini beda loh. Nggih. Man, ngecik nom ngono kae. Sat ngono. Dan saiki Mbah, tuwa arep ngono jongkone sengguling lele lah. Coba. Dia itu masih punya niatan untuk seperti itu. Ya jangan dikata nom dibalik ning ngene dek eneh, rampok neh ora. Nggih. Iya. Lah kowe mong. Lah kok 20.000 mong. Liwat to ngarep tokone ora menggok. Gah. Yo, piye? Nggih. Logis ora? Logis. Lah iya. Logis. Tapi ngeten malih pertanyaannya ngeten. Kadang niku kemaksiatan niku seolah-olah secara duniawi iki nikmat. Bukan megel nih. Itu segawan. Lah niku lho, ngare enggak semenyakitkan 20.000 kemong ngare maksiat. Lah maka dari itu, wong leren ngombe iku. Lho. Satu memang dia wong sing tobat saka ngombe. Sing sitok dia orang yang tercegah dari ngombe. Wis saiki serang ngombe paru-paruku kena awake. Muntanek lho dia. Tercegah niku. Untuk dia menuju ke tobat, Gus. Dia Harus mengukuhkan hati lamun to paru-paruku mariri tak. Nah, aku ya wis panggah ora. Setetes. Walaupun setetes. berarti aku termasuk tobat ya wis ramah. Boleh ya, aku karo lek urusan Nah, itu dhewe yang lek. tahu kan diri Anda sendiri dan Tuhan Anda, bro. Coba nganu tasdik ning aku ora roh aku. Wah, tahu itu perjalanan hati. Apakah sampai itu seorang mumtaneh? Hanya orang yang tercegah daripada dosa, atau memang orang yang tobat? Karena logikanya orang yang tobat itu dosa kuwi bisa dadi resik. Lha ya, kowe iki nglakoni dosa, ora kok tobat. Maka kuwi padha karo wong alim, tapi ora kok teko omah kok sunggi. Teko omah ora kok brukne, malah kok sunggi. Urung dibrukne kok sesuk budal ngarit meneh. Nyunggi meneh. Nah, tobat itu adalah meletakkan beban itu, membersihkan beban itu. Nah, caranya bagaimana? Ya, Mengukuhkan hati itu. getun sing disejo. Manjen aku sejo getun iki. Aku selama aku nah iki. Tapi yang saiki Mas Plek, gak diumprengi bojo. Bukan karena kerenteknya hati dhewe, Jan. Aku mampu tok wis mumet aku. Jadi mumtanek Mas Jan. Jadi ngono kuwi ya. Dan nanti kan ada syarat-syarat, ada syarat yang harus dipenuhi. Yang penting konsep apa namanya Tobat. daripada tobat itu kita sudah mengerti. Sehingga kadang-kadang awake dhewe kuwi pas wis ora nglakoni ngono ae. Jadi ini loh, enek orang yang israrul gunung kuwi netepi dosa. Netepi dosa kuwi bukan berarti orangnya kontinu melakukan dosa. Dia melakukan dosa tapi nggak ditobati gitu loh. Paham? Nggih. Wong arek ada kebo disunggi tapi teko ngomah ra dibruk nih. Maka disunggi. Yang nakoni dosa. Bergondol anake tangga. Didulihne utuh Nggih. ketoke. Ini ada on rezeki sing amoh gitu. Wis Lecet. terus bareng ngono kuwi wis pirang-pirangane wulan ora kok gondol. Nggih. Apa ngono kuwi jenenge wong tobat?
Wong yo wis ora kok bodol kok. Kan belum. Nggih. Maka itu dinamakan orang yang masih israrul qulub. Wong sing tetep itu. Cek kategori ini. Iya. Walaupun nggak melakukan Iya. gundul nih bisa. Lah lek wis iki kok kapoki, Nggih. Ora baleni. oh. Maka iki karo mulai kan dicoreki. Catetan itu dicoreki. Hilang nggih. Hilang no, step. Enten nggih niku. Enak, Berarti- nanti yo nggawa step barang kira-kira. Enten itu berarti kok step ya. Dia kan terjerat hukum fikih. Ngono. Nggih. Berarti beda niat, beda hasil gitu sih. Maksudnya beda nopo antarane niatan tobat karo tidak sengaja. Wis tau ngene lho. Nggih. Awakmu iki kan pemabuk to. Dul. Nggih. Kuwi lho. Terus awakmu leren. Nggih. Ora. Mabuk. Nggih. Ngono lho. Wong leren ora mabuk kuwi. Awakmu ora mabuk itu loh. Bukan berarti sampean itu orang yang sudah tobat loh. Mung tercegah. Bisa. Kan Terus. kemungkinannya dua. Nggih. Bisa karena dia tercegah dari mabuk Nggih. atau memang dia orang yang sudah tobat dari Mabuk. Atau sing ketiga mau napa sing wis gak gondol mau lho. Niku napa termasuk tercegah? Napa-napa mau keterangannya. Nah, betul begini loh. Orang ketika tidak melakukan perbuatan dosa itu, Nggih. tendensinya ada dua. Oh iya iya iya. Nggih, Nggih. nggih. Oh iya. Tercegah apa tobat? Dia itu orang yang tercegah Nggih. dari melakukan perbuatan dosa itu, Nggih. atau memang dia orang yang Tobat. sudah tobat. Nggih. Berarti selama sampai itu hanya orang yang tercegah dari melakukan dosa itu, maka dosamu sing dhisik kae sik panggah kok sangga. Kok gendong. Turun di setep. Cekae. Itu menjadikan kita ada hambatan untuk menghadap. Iya. Nah, Ngono. nggih, nggih. Kalau dikaitkan dengan ibadah mau. Walaupun wis gak netepi mabuk, tapi rong tobat jadi masih Jadi ngadep ora adus, drebrot endus tok. Ngono. Nggih. Ora. paham. Nggih. Lah saiki gaya ono. Awakmu ora nglakoni ngono, larang ngono kuwi megur Krono Nyejo Wih. ngedoi kuwi hooh. Oh. Wis getun yang diadoh nih. najmun yang makdur apa ghairu makdur? Iya gitu. Yo. Mencegah apa? Tercegah apa trayo tenanan? Gini ya. Nggih. Kira-kira. Kadang-kadang ade kan kemlelet to. Nggih. Ini kemlelet. Parane kancane jak ndelok orgas misale ya, contoh kecil aja lah. Udah kowe. Enggak au. Wis budal dhewe. Lah nyapa? Wis pokoke enggak au. Cuh, ya. Plok awar kae, yo cah kene wis tobat ae. Wis budal. Iya kan? Nggih. Mulai dia tobat, padahal dia ora duwe duit. Ngono? Kadung diakoni nang masyarakat tobat lho jadang-jadang. Iya. Coba cak kayak tobat bisa. Tobat kok tak parane jak budal ra gelem kok ya. Apik parane duwe duit, aja diparani kancane, budal dhewe. Maka dia adalah mumtaniun anil dzunub itu. Ketika sesuatu hal yang mencegah itu hilang daripada dirinya, otomatis pasti akan kembali lagi. Ngono. Wis ora mergo dul. Baru ku kena wis ada. Apakah dia orang yang tobat dari rokok? Bukan. bukan dia yang tercegah saja. Dia hanya tercegah saja. Kira buat diparit
dokter menyatakan silakan merokok lagi Bapak. Paru-paru Anda sudah selesai, paru-paru Anda sudah sembuh total. Silakan monggo. Oke, ya ngono. Kedul. Gas lagi. Tapi beda. Semakin. Ketika seseorang ini sudah benar-benar Mengukuhkan hati ini. mengukuhkan hati untuk tidak akan melakukan hal semisal itu. Bapak, paru-parunya sudah sembuh. Kalau mau merokok lagi monggo. Sudah Pak, enggak saya. Loh, kenapa? Udah enggak. Sudah sembuh loh. Enggak Pak, pokoknya enggak. Iki obat ini. Tapi setelah jadi orang yang tercegah dia Iki lho bakal rokok. Mau aku toko sing kono ae. Sing kene iki lho iki tokone gede apa? Enggak. 20.000. Ndak balik kan. Nah, niku lho. Konsep sederhananya seperti itu. Nggih. Ya nanti perlu kita memilah-milah dan memilah-milah daripada dosa itu ya kudu nono dosa ki ya nono kok. Berarti tercegah dan tidak tobat niku penilaiannya terhadap diri sendiri. Lah iyalah. Balik malah kembali. Lah iya wong tobat itu adalah sayun mimasail qalbi. Heeh. Perjalanan daripada sebuah perjalanannya hati. Bagaimana nilai rasa hati itu? Aus dilarani oleh teman ngejak balik nah setelah sudi aku. Ya wis. Oh, kono apa menangis darah pun kamu juga tidak akan mau menerima ya. Karena itu urusannya hati. Urusannya hati. Tobat iki, Pak. Mbok yo kancamu mbok dimesani. Lah. Ayo iki sing diarep-arep mek tur kowe. Ben. Ayo apa ya? Ben. Ngono. Jadi orang yang sudah berhenti dari sebuah perbuatan, misalkan sekarang ini kita kan nggak melakukan perbuatan jelek lah. Nggih. Bukan berarti kita itu sudah orang yang tobat dari perbuatan jelek itu. Karena masih tercegah lah itu. Ngono Kak ya. Nah, niatan untuk ke situ panggahan neng lek enek peluang. Oh. Bahkan cek bayang nih, Nah, sehingga ketika yang seperti ini apa enek? 20.000 ngomong lah. Setelah kejadian satu kali itu, apa enek niatan awakmu arep ngono? Duwe niatan tuku rokok ngono? Apapun kondisinya tetap mboten iki. Heeh, Ini golek liyane. golek liyane. Sing luwih murah 500 ya. Seperti itu loh. Nggih. Andai kata kita melogikakan ya seperti itulah konsep pembersihan diri ya, yang oleh masyarakat kita, walaupun itu bahasa Arab tapi sudah teradopsi dengan bahasa Indonesia yang sering dikatakan tobat itu proses pembersihan diri. Nah, mungkin pun ngono, mungkin untuk menghadap Tuhan itu menjadi lancar kita. Cara kula nuwun iki dimanggane. Lah mung sowan dul. Ora ngadus nang sawah kono ya bener. Wong ning masjid. Wong ning masjid. Berarti mungkin niku perjalanannya pun berbeda nih ketika menghadap itu. Maksudnya rasa Efek rasa kita anu. Kinten-kinten kok ngono. Jadi ketika Allahu Akbar dunia pun ditinggalkan. Nah, maka dari itu Kira-kira kita lek kan pun masih ada dua fase yang kita Iya. lalui. Nggih. Ilmu terkait bagaimana kita beribadah. Nggih. Karena ibadah itu adalah sebuah penyembahan, Nggih. kita juga sudah tahu siapa yang disembah. Maka konsep ilmu dan ma'rifat itu, setelah ilmu dan kemarifatan itu ada, maka harus kita kembalikan kepada diri kita. Kita itu akan menghadap kepada seorang
atau menghadap kepada sebuah zat Nggih. yang maha daripada segala maha. Oleh karenanya kita harus ada konsep membersihkan diri dulu itu. Ketika sudah ada konsep pembersihan diri, maka ya jelas tobat itu yang harus kita lakukan. Ben apa? Ben tujuan daripada ibadah kita itu tercapai. Nah, wae dhewe tujuan ibadah urung tercapai, ya sampai-sampai wae. Istilah rame. Kuwi lek awake dhewe kan. Maka dari itu kadang-kadang besok itu ya mungkin aku rasa nggih sregep teng masjid Gusti. Lah pundi ganjarane kula jamaah niku. Dah. Potonganmu kaya ngene iki ya. Budone nanti. Lah minus ya timbangan. Ngono. Kok buya nang masjid tenan ngene-ngene kan. Berarti konsep ibadah itu berjalan dengan maksudnya nganu Gus, maksud sesuai dengan perintah Gusti Allah itu ketika sholat itu tercermin di setiap harinya berarti perilaku kita ngoten maksudnya Gus ketika itu sudah dinamakan tobat dan menghadapnya. Nah, saya kan sering ngomong Gus. Iya. Semua itu kan ada mereknya masing-masing. Terus badon iki lho obat sakit kepala. Ayo iya toh. Ono wong lara ndas dibanding oskadon ora mari iki sing salah berarti. Ndase itu oskadon. Ya ngono to. Wis to arep kok anu ya ora mungkin pas kok ombe enggak mari terus malah oskadon obat sakit perut ora ada obat sakit kepala wae. Nah mereke salat itu ya tandane lepas awal kan. Kuwi mereke. Nggih. Terus wis nglakoni salat bareng karo penggawe mungkar sik panggah. Nyanyi. Berarti sing salah wonge apa salate? Kan ngono. Sing salah wonge aja wonge wis najar nglakoni salat, dia masih tergolong israrul dzunub tadi. Ngono. Sik nyangga dosa sing urung diresiki. Penak omong kegubratan, cecete urung dilaki. Ya wis ora ngecat lho wong. Ngono lho. Betul ya. Betul. Maka ketika disimpulkan ya ngono kuwi mang. Ketika kita beribadah, siapa yang disembah Benar. sudah jelas, caranya kita menyembah juga sudah jelas. Kemudian agar tujuan maksud itu bisa tercapai, maka harus ada konsep pembersihan diri yang disebut dengan tobat itu. Apa tobat itu? Getun sing disengaja. Ngene. Pernah ngomong getun sing dimenit. Nggih. Karena kebanyakan getun itu enggak dimenit. Wong awakmu kuwi budal dolan apa budal ning ndi ngono enggak memenit ku arep getun kok. Jajal, ngene. Contoh getun sing yang dimenit ini tadi. Ndilalah bengi-bengi kentekan rokok neh. Nggih. Wis kepeksa iki. Wis buka bakal toko sitok kuwi. Budal lho. Joh, 20.000 wis ilang. Nyapo aku mung ra tuku kono. Urung tandang lho wis getun dhisik. Apa ada getun ning mburi iki iso getun ngarep. Kowe budal lho wis karo. Kayak bulu ndak susuk iki engko ngono ya. Tapi ya terpaksa ya enak. Budalmu iki wis rasane wis ndak padha wis. Nggih. Budalmu yang kedua karo budalmu sing pertama wis padha. Bisa ngene. Ngene. Suatu saat sampai itu misalkan wis getun enggak ndelok kulkas. Nggih. Wis itu kok tobati ya. Nggih. Mau aku
dalam sebuah perjalanan akhirnya sampean terjepit di tengah-tengah orkes. orkes ini. Kira-kira kowe gelisah ora ning kono? Gelisah. Nyapo? Masalahnya kita sudah memanage getun tadi. Nggak nyaman dengan Nggak nyaman. Balik urung kok ngono nih, kira-kira malah joget. Karuan. Golan bisa. Iya, Pak. Nggih. Itu loh. Jadi ketika seperti ini, ketika kita itu seperti ini, kondisi seperti ini, Gusti Allah iso roh biyan. Kowe ndak enak ya tak cepet nang kene. Nggih Gusti. Pripun hasil kula ini ki ndang teko yo ki teng madrasah ki ngaji ngoten kok bakno dalane macet ki maju mboten saged mundur mboten saged. Wis kene sini wis ora karo-karuan wis kabeku ngono. Beda toh? Nggih. Nah, maka dari itu ya itulah yang disebut tobat. Ketika kita mengilustrasikan sebuah rasa ya ketemunya melalui mana. Nggih. Nggih. Pun paham. Nanti setelah ilmu cukup, konsep yang disembah sudah cukup, terus kemudian sedikit terkait dengan masalah tobat kita juga ya kita garis besar ya sudah tahu apa yang ibadah itu semudah itu. Oh, masih ada lagi yang harus kita selesaikan. Apa itu? Yang disebut oleh Imam Ghazali di sini disebut dengan aqobatul awaik, sesuatu hal yang menyebabkan menghalang-halangi kita melaksanakan ibadah. Arep oleh ibadah itu diportal oleh awaik ini, sesuatu yang mencegah ini. Apa itu yang kita bahas kesempatan yang akan datang.